fase menstruasi. Di sini tuh udah jelas banget kalau di fase menstruasi itu yang pasti kan terjadi mens ya, terjadi menstruasi. Di mana kalau menstruasi berarti kan dinding endometrium itu meluruh bersamaan dengan oosit sekunder yang tidak dibuahi, ya. Kenapa 25, bisa Bu. meluruh? Potong, Bu. Wow, PPT-nya masih di awal. PPT-nya masih di awal, Bu. Apa sih? Belum keganti, Bu. Nah, Ini ini baru. lah berarti kagak bisa di ini dong. Di ini, Zoom. Gimana sih? Ini kalau Ibu giniin, ini Ibu ganti nih. Keganti nggak di tempatmu? Enggak, Bu. Enggak, Ibu. Allahu Akbar. Aduh deh. Cuma diem-diem baik dari tadi gue udah ngomong. Dikirain Kan saya takut motong, nge-like doang, Bu. Mana dong? Ini coba. Ini coba nih ya. Nih, muncul gak? Enggak. Enggak, Bu. Ini masih yang gimmicknya, Kak. Kak lagi, Bu, maksudnya. Ya nggak apa-apa, Kak. Di saya muncul kok, Bu. Di kamu muncul? Iya. Nih coba nih. Lagi. Nih ya. Nah, ini muncul. Coba Ibu buka. Munculnya. Nah, Muncul gak? Muncul. muncul, Bu. Kalau beginiin muncul nggak gede? Muncul, Bu. Gede. Muncul. Muncul Ibu. Oke, ini pulang. Ini kagak ngomong dari tadi kau. Oke. Fase menstruasi ya, dia terjadi di hari ke-1 sampai ke-5, namanya aja menstruasi. Berarti di sini terjadi menstruasi. Ya, itu kan keluar darah, berarti artinya dinding endometrium meluruh. Karena kan di dinding endometrium banyak pembuluh darah. Ya, kenapa meluruh? Karena oosit sekundernya tidak dibuahi. Kenapa bisa begitu? Ketika oosit sekunder tidak dibuahi, berarti dinding endometrium itu tidak harus dipertahankan, ya, karena kan tidak ada, ibaratnya tidak ada embrio yang menempel di dinding tersebut. Makanya terjadi penurunan hormon estrogen, ya, estrogen dan progesteron. Kalau estrogen progesteron turun, otomatis dindingnya meluruh. Dah, berarti intinya di fase menstruasi itu hormon estrogen progesteron turun, dinding endometrium bersama dengan oosit sekunder meluruh. Ya, dari hari ke-1 sampai ke-5. Nah, ini fase folikel. Ya, Ibu kan kasih tahu nih, folikel kan F depannya. Berarti di sini yang meningkat itu hormon FSH. Ya. Ini fase folikel atau nama lainnya adalah praovulasi. Pra itu kan sebelum terjadi proses ovulasi. Ya, di mana pada fase folikel tadi kan yang meningkat adalah hormon FSH. Ya, fungsinya untuk apa? FSH itu untuk merangsang pembentukan folikel. Namanya juga fase folikel. Ya, berarti di sini dari hari ke-6 sampai ke-13 ya, itu akan terbentuk folikel nih. Ini kan fase menstruasi ini korpus luteum udah jadi korpus albikan, terus dimulai lagi di fase folikel, pembentukan folikel dari folikel primer, berkembang jadi folikel sekunder, berkembang jadi folikel tersier, sampai jadi folikel yang matang atau kita sebut dengan folikel the graft, di mana di dalamnya itu terdapat satu oosit sekunder. Jadi fase folikuler atau praovulasi itu yang kerja hormon FSH yang fungsinya untuk merangsang pembentukan dan pematangan folikel. Dah, ya. Terus yang ketiga, fase ovulasi ini terjadi di hari ke-14 ya, di mana fase ovulasi kalau yang folikel yang berperan hormon FSH, kalau ovulasi yang berperan hormon LH. Ya, hormon LH emang fungsinya buat apa sih? Untuk merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel the graft. Namanya juga fase ovulasi, terjadi ovulasi. Yang artinya oosit sekunder ini akan keluar dari ovarium.
ya. Jadi yang bekerja adalah hormon LH untuk merangsang pelepasan oosit sekunder dari follicle the graft. Itu fase ovulasi. Ya, kemudian nanti kan nih ya, ini kan keluar dari ovarium nih, kan ovarium deketan nih sama si tuba palopi ya, yang bagian ujungnya ada fimbriae. Nah, oosit sekunder akan ditangkap ke situ, ya. Akan ditangkap, akhirnya dia masuk ke dalam tuba palopi kan, ini kan akan ditangkap nih, nanti dia masuk ke dalam si tuba Pavlovi. Nah, ini kita masuk ke fase luteal. Ya, dari hari ke-15 sampai ke-28. Fase luteal itu ibaratnya fase yang mempersiapkan jika terjadi kehamilan. Berarti kalau mempersiapkan untuk terjadi kehamilan, otomatis dinding endometrium itu harus tebal. Karena nanti kan endometrium itu dijadikan sebagai tempat perkembangan janin. Kalau misalnya dinding endometriumnya meluruh, ya keguguran, nggak jadilah berkembang itu janin. Ya, jadi selama fase kehamilan kan tidak ada menstruasi. Nah, ini fase luteal ya. Jadi fase luteal ya itu terjadi peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Ingat, 2 hormon itu kan salah satu fungsinya untuk penebalan endometrium. Ya, jadi di fase luteal ini terjadi peningkatan hormon estrogen, progesteron sehingga dinding endometrium itu akan menebal. Kenapa bisa meningkat hormon tersebut? Karena follicle the graft yang sudah diovulasikan, ya bekasnya ini nih, bekas follicle the graft-nya ini nih ya, itu akan mengkerut menjadi corpus luteum, di mana corpus luteum ini menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Gitu. Ya, tapi jika nanti pada hari ke-26 tidak terjadi fertilisasi atau oosit sekunder yang berada di dalam tuba palopi tidak dibuahi, maka akan kembali lagi ke fase menstruasi. Karena apa? Karena endometrium kita itu tidak ada hal yang harus kita pertahankan. Ya, jadi meluruh aja dengan oosit sekunder. Gitu. Paham ya? Jadi fase menstruasi, ya ini kan terjadi peluruhan endometrium bersamaan dengan oosit sekunder yang tidak dibuahi, di mana kadar hormon estrogen progesteron turun, fase menstruasi. Fase follicle tadi follicle ya, atau praovulasi ya, yang meningkat atau tingginya adalah hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang pembentukan dan pematangan folikel. Ya. Terus kalau fase ovulasi itu yang tinggi adalah hormon LH. Ya, di mana hormon LH ini fungsinya untuk merangsang pelepasan oosit sekunder dari follicle the graft. Kemudian fase luteal atau pasca ovulasi ini kan intinya mempersiapkan jika terjadi kehamilan. Ya, makanya di sini karena bekas si follicle the graft ini berubah menjadi corpus luteum, maka di fase luteal itu terjadi peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Ya, di mana berarti kalau kedua hormon tersebut meningkat akan terjadi penebalan pada dinding endometrium. Kalau pada hari ke-26 sekian tidak terjadi fertilisasi, akan kembali lagi ke fase menstruasi. Gitu ya. Jadi hafalinnya ini turun estrogen progesteron, ini naik FSH, ini naik LH, ini naik estrogen progesteronnya. Oke, kita lanjut. Ini sebenarnya sama ya. Kalau grafik kan kamu udah bisa baca ya. Ini udah jelas. Kalau kayak gini berarti ini adalah endometrium. Ya, ini kan kamu lihat ada darah-darahnya nih. Ya, ini berarti endometrium nih. Kalau ada darahnya begini meluruh. Kalau makin lama makin tinggi berarti terjadi penebalan. Begitupun dengan grafik ini ya, semakin tinggi nih berarti kan hormonnya meningkat. Ya, kalau di bawah berarti hormonnya turun. Kamu tinggal lihat kalau di sumbu X ini dia menyatakan hari.
Ya, tadi kan menstruasi 1 sampai 5, praovulasi dari 6 sampai 13, ovulasi 14, pasca ovulasi dari 15 sampai 28. Ya, jadi kalau baca grafik seperti itu, kurang lebih grafiknya sama dengan yang tadi ya. Ini juga sama. Terus apalagi kah yang keluar? Bentar Ibu lihat soal dulu ya. Mana tadi soalnya? Agak lupa saya udah lama dibikin. Oke. Terus kemudian wait, ini. Oke. Ini udah. Ini ada. Oke. Ya, jadi untuk, bagian fertilisasi ya yang perlu kamu ketahui adalah lapisan-lapisan pada ovum dan juga enzim apa aja yang digunakan oleh sperma untuk menembus lapisan ovum tersebut. Ya, jadi ovum sendiri terdiri dari 3 lapisan ya, 1, 2, 3. Lapisan paling luar yang bentuknya bulet-bulet nih ya, ini kita sebut dengan corona radiata. Ya ingat, lapisan terluar itu ada corona radiata. Lapisan kedua ya, itu ada zona pellucida. Zona pellucida. Lapisan ketiga ya, di bagian dalam itu ada membran vitellin. Kita sebut membran vitellin atau bisa kita bilang membran plasma. Di mana sperma ini kan harus menembus ketiga lapisan ovum tersebut untuk apa? Agar nukleusnya atau inti selnya itu dari sperma bisa bergabung atau melebur bersama dengan inti sel dari ovum. Oke, lapisan terluar corona radiata itu akan ditembus oleh akrosom dengan cara dia akan mensekresikan atau mengeluarkan enzim hyaluronidase ya, di mana enzim tersebut berguna untuk melarutkan asam-asam hyaluronid yang dihasilkan oleh corona radiata. Ya, jadi bagian corona radiata ya itu akan ditembus dengan menggunakan enzim yang kita sebut dengan enzim hyaluronidase. Yang kedua, itu ada membran zona pellucida itu akan ditembus ya dengan menggunakan enzim akrosin. Ya, jadi sperma akan mengeluarkan enzim akrosin agar dia bisa menembus bagian zona pellucida. Sedangkan untuk membran plasma itu akan ditembus dengan menggunakan enzim antifertilizin. Ya, jadi dia menembus bagian membran plasma. Itu yang perlu kamu ketahui. Ya, jadi setelah si sperma itu berhasil untuk menembus bagian-bagian dari ovum, akhirnya nanti inti selnya itu akan bertemu, melebur menjadi satu dan kemudian ovum akan ibaratnya menutup jalan agar tidak ada yang bisa masuk lagi menembus ovum tersebut. Karena satu ovum itu hanya bisa dibuahi oleh satu sperma. Gitu ya. Oke, jadi ovum sendiri kenapa ada enzim antifertilizin? Karena ovum sendiri mengeluarkan senyawa fertilizin. Fungsinya senyawa fertilizin itu ibaratnya dikeluarkan oleh ovum untuk memberikan sinyal kepada sperma. Jadi sperma tahu dia harus bergerak kemana. Nyamperin siapa? Nyamperin ovum karena ada senyawa fertilizin itu ya. Oke, kita lanjut ya. Terus ini nggak ada ya, ini nggak usah nih. Ini juga nggak ada, nggak usah ya. Oke, yang ini ya, jadi struktur dari membran embrio sendiri itu yang pertama itu ada kantung kuning telur ya atau yolk sac. Ya, di kantung kuning telur ini tempat pembentukan sel darah dan pembuluh darah untuk embrio. Kemudian ada korion ya. Korion itu adalah membran terluar yang akan nih sambungannya membentuk pembuluh darah villi ya atau plasenta, di mana plasenta ini fungsinya sebagai sistem pencernaan, pernapasan dan ekskresi pada bayi yang dihubungkan oleh tali pusar ya atau nama kerennya itu allantois
ya. Kemudian ada amnion atau kita sebut ketuban. Ya, amnion itu untuk melindungi embrio dari guncangan, di mana di dalam amnion itu terdapat cairan. Ya, makanya embrio itu bisa terlindung dari guncangan, perubahan suhu, maupun supaya janin di dalam rahim ibu itu bisa bergerak dengan bebas. Ini nggak ada, ini nggak usah dipelajari. Melahirkan tuh, bentar Ibu lihat dulu. Ibu lupa. Melahirkan apakah ada? Oh tidak ada. Jadi tidak usah dipelajari, ya. Kembar ada. Iya nggak sih? Di kisi-kisi Ibu kasih, aduh sampai lupa sama kisi-kisinya. Udah ya, fase menstruasi, struktur embrio, oke, gametogenesis, oke, bayi kembar ada. Ya, kembar itu dibagi menjadi 2, ya. Ada kembar fraternal atau dizigotik dan juga kembar identik atau monozigotik. Untuk kembar fraternal ya jelas banget di sini. Di sini dia bilang dizigotik berarti zigotnya itu ada 2. Artinya 2 sel telur dibuahi oleh 2 sel sperma. Ya, jadi kalau pada kembar fraternal itu akan bisa beda kelamin, ya otomatis wajahnya pun juga sedikit berbeda karena materi genetik yang dibawa dari sperma dan ovumnya itu berbeda. Kemudian mereka punya masing-masing plasenta karena dari zigotnya aja udah beda. Masing-masing tali pusar atau allantois dan juga amnionnya itu terpisah, kantong ketubannya itu terpisah. Sedangkan untuk kembar identik atau monozigotik, namanya juga monozigotik, itu berasal dari ovum, sel ovum dan sel sperma yang sama. Otomatis materi genetiknya sama. Tetapi di saat zigot itu akan terjadi 2 gitu. Pembelahannya kan tadinya harusnya 1 berkembangnya, tapi ini membelah jadi 2. Ya, makanya bayi kembar identik itu otomatis identik, mukanya serupa, sama, ya. Terus kemudian mereka punya plasenta yang sama tapi berbeda allantois atau tali pusar dan memiliki kantung amnion yang sama, yaitu kembar identik atau monozigotik, di mana dia berasal dari 1 sel telur dan 1 sel sperma yang sama. Ya, sehingga karena dia berasal dari 1 sperma dan sel telur yang sama, berarti materi genetiknya yang dibawa sama, makanya bayi kembar identik itu nanti mukanya akan mirip ya atau serupa gitu. Laktasi itu ada ya, tapi di sini adalah mengenai tentang fungsi-fungsi dari laktasi ASI itu sendiri atau laktasi itu sendiri, bukan fungsi hormonnya ya. Ibu nggak bahas hormon laktasi di sini. Karena hormon kita udah belajar di sistem koordinasi ya, sistem endokrin. Jadi di sini tentang fungsi dari ASI ya, maupun fungsi dari laktasi. Kalau ASI sendiri itu fungsinya banyak ya. ASI itu sangat amat ibaratnya dibutuhkan oleh bayi ya, apalagi kolostrum atau ASI pertama, di mana ASI pertama itu kan mengandung IgA, imunoglobin A, yaitu yang bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh si bayi. Selain itu, ASI itu juga berfungsi untuk memberikan nutrisi kepada bayi. Tadi kan ada IgA ya, berarti dia untuk meningkatkan kekebalan tubuh bayi, ya, terus mengandung banyak sekali enzim, banyak sekali nutrisi, sehingga juga bisa meningkatkan kecerdasan atau IQ-nya si bayi. Selain itu manfaat dalam memberikan ASI ya, itu kan membuat hubungan antara ibu dan bayi semakin dekat gitu ya. Jadi laktasi itu yang dipelajari bukan hormon-hormonnya. Ya, tapi apa sih fungsi laktasi atau apa sih fungsi menyusui dan apa sih fungsi dari ASI yang dihasilkan oleh ibu gitu ya untuk si bayi. Nah, untuk kontrasepsi sendiri ini ada ya. Jadi kontrasepsi itu ada banyak ya.
Kalau alami pakai sistem kalender, kita hitung masa suburnya itu jatuhnya tanggal berapa dengan cara tadi tuh, kita udah belajar fase-fase menstruasi, ya. Jadi masa subur itu adanya di mana? Di fase luteal atau fase dari ovulasi sampai luteal itu adalah masa subur, gitu. Nah, yang masa nggak subur berarti setelah menstruasi itu fase folikel karena belum ada oosit sekunder yang keluar, gitu. Jadi fase subur itu adalah saat fase luteal, sedangkan fase tidak subur itu saat fase folikel, gitu. Nah, itu ada banyak ya, ada kimiawi, ada KB, ada implan, ada coitus interruptus di mana penisnya itu langsung dikeluarkan saat ejakulasi. Ada dengan sawar mekanik menggunakan kondom ya, penisnya ditutupi oleh kondom sehingga cairan sperma yang keluar itu tidak langsung masuk ke dalam vagina. Nah, terus ada sterilisasi, ada 2, tubektomi dan vasektomi. Di sini jelas banget ya, tubektomi. Berarti ini ada pemotongan pada apa? Tuba Fallopi. Tuba Fallopi pada perempuan berarti. Berarti ini sterilisasi yang dilakukan pada perempuan, sedangkan vasektomi jelas ya, vasektomi berarti yang dipotong adalah vas deferens-nya. Ya, bagian vas deferens agar spermanya itu tidak keluar. Jadi yang keluar itu hanya berupa cairan semennya aja. Tapi tetap laki-laki masih bisa masih bisa terjadi rangsangan ya. Jadi dia masih bisa ejakulasi juga, tapi yang dikeluarin itu bukan sperma melainkan hanya cairan semennya aja tanpa disertai dengan sperma. Begitupun pada tubektomi ya. Jadi spermanya juga nggak bakal ketemu itu sama si oosit sekunder. Jadi tidak akan terjadi pembuahan. Jadi sama konsepnya kayak kucing di steril gitu ya. Jadi ini pun sama. Ini sebenarnya metode kontrasepsi yang paling aman gitu ya. Nah, terus untuk penyakit-penyakit ya, penyakit-penyakit ini kan ada beberapa ya, intinya kebanyakan gangguan pada sistem reproduksi itu disebabkan oleh bakteri. Nah, yang perlu kamu buset dah ini takbiran. Ya, jadi bentar nih. Bocil. Ya, jadi yang perlu kamu ketahui misalnya kamu bisa bedain ya, kalau prostatitis ya itu kan berarti terjadi pada kelenjar prostat ya. Kalau epididymis berarti yang kena atau yang mengalami gangguan bagian epididymisnya. Terus ada sifilis ya. Sifilis tuh yang kayak gimana nih, yang apa nih namanya nih, yang kayak sariawan, luka-luka kayak gini ya di sekujur tubuh. Terus gonorrea yang kayak gimana. Jadi pokoknya untuk penyakit atau gangguan itu yang ada di PPT aja ya. Jadi kamu pelajarinya jangan di luar PPT ini, karena yang keluar ya emang yang ada di sini aja. Sebenarnya kalau dari nama, ya nama itu kita bisa tahu langsung penyakitnya. Ya, kayak gonore, berarti kan dia disebabkan oleh bakteri apa nih? Ada gonorenya. Ya, ada gonorenya. Jelas gitu. Kayak tadi nih prostatitis berarti prostat, epididymitis berarti epididymis yang terserang. Ya, vaginitis nih bagian infeksinya di mana? Di vaginanya. Ya, Bartholinitis berarti kelenjar Bartholinnya. Sebenarnya dari nama kita itu bisa menyimpulkan penyakitnya apa. Gitu ya. Oke, selesai untuk yang apa namanya? Sistem reproduksi ya. Ini udah Ibu bahas semua di soal. Sudah tidak ada yang terlewat, aman. Aman ya? Sampai sini ada pertanyaan? Saya mau tanya, Bu. Ya, apa Cynthia ya? Apa Sin? Ya, yang organ wanita yang eksternal itu berarti nggak usah ya, Bu? Usah. Yang, oke, Bu. Usah, Berarti ya? dari struktur maupun fungsi nggak usah kan, Bu? Nggak usah. Oke, Ya, Bu. ini Makasih, Bu. ya. Ada lagi?
Paham semua nggak nih yang sistem reproduksi nih? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, Arya. Kok Susanti kau nih ya? Akunnya gabung, Bu. Ya, Kan kenapa? tadi Ibu yang di fase menstruasi, fase luteal Ibu bilang di hari ke-26 kalau belum terjadi pembuahan tuh langsung ke fase menstruasi ya, Bu. Itu apakah sama semua wanita atau berbeda-beda, Bu? Enggak, sayang. Maksudnya tuh pokoknya kalau start dari 26 sampai ke 28 nggak ada pembuahan, ya bakal balik lagi ke menstruasi. Nah, untuk normalnya, ini normalnya ya, fase menstruasi itu pada wanita terjadi siklusnya selama 28 hari, tapi bisa lebih cepat 7 hari atau bisa lebih lambat 7 hari. Jadi pada setiap wanita itu tidak sama, ya. Jadi normalnya itu terjadi selama 28 hari. Kadang ada yang sampai berapa tuh? 28 tambah 7. Berapa sih? 28 tambah 7 berapa, guys? 35. 15, Bu. Berapa? Males hitung. 35. Hah? 35 Ibu, 35. Nah, 35. Ya, dan kadang pun bisa lebih dari 35, bisa kurang dari 35. Gitu. Bisa ada yang cuma 21 hari. Ya. Gitu, Arya. Aman? Oke, Bu. Makasih, Bu. Jadi nggak selalu sama. Ya, jadi menstruasinya tanggal 5 nih. Bulan depan tanggal 5 lagi. Oh, tidak. Ya, tidak akan seperti itu. Kadang maju, kadang mundur ya, tergantung. Karena kan pensekresian hormon juga berasal dari perasaan, tingkat stres, segala macam itu mempengaruhi semua hormon ya. Oke, ada lagi? Ada lagi nggak? Tadi Isrol kayak nyalain kamera, Isrol. Aman? Lanjut sistem imun? Apa mau udahan? Lanjut, Bu. Lanjut, Lanjut, Bu. Bu, lanjut. Oke. Lanjut, Bu.